Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat madrasah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya, bersua wajah, dan kita akan dialog ini dengan salah satu siswa yang mohon maaf mungkin yang kesekian dari Mandua Kota Bandung yang sudah menorehkan prestasinya ya, Iya betul, berbagai prestasi ya Pak. Prestasi. Bersama saya Momon Sudarma Dan saya Azahwa Raisa Azra, ditemani oleh Febrian Suhud. Febrian Suhud. Sahabat madrasah, insya Allah kita hari ini akan berbincang dengan Kang Febrian Suhud ya. Beliau adalah kelas 12 ya Kang? Ya, 12. Kelas 12 program ilmu keagamaan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung. Dalam data yang kami miliki di bidang kesiswaan, Kang Febrian Suhud itu adalah salah satu siswa yang moncer. Biasanya kalau gaul bahasa kami di sini adalah salah satu cahaya yang bersinar dari lembah hijau di Mandua Kota Bandung. Dan hari ini kami di Mandua Kota Bandung itu merasa bahagia karena pada bulan Oktober kemarin Febrian Suhud sebagai siswa Mandua Kota Bandung sudah menorehkan prestasi untuk tingkat nasional. Singkatnya kita akan coba ulas dan kita gali seputar tentang bagaimana Febrian Suhud bisa meraih prestasi tersebut. Kang Febrian, ngomong-ngomong nih, juara apa yang kemarin terakhir itu? Yang terakhir itu juara nasional kompetisi bahasa Arab. Kompetisi bahasa Kompetisi Arab. bahasa Arab. Itu memang diminati dari awal? Sebenarnya minat bahasa Arab itu waktu masuk ke Mandua gitu. Soalnya Febrian SMP-nya SMP 46 gitu, nggak SMP pesantren. 46. Maksudnya SMP 46 itu negeri? Iya negeri. Tidak belajar bahasa Arab? Iya, nggak belajar bahasa Arab. Belum pernah pesantren juga? Belum pernah. Berarti memang minat pribadi ya Pak ya, ke bahasa Arab. Diulangi lagi. Jadi sebelumnya tidak pernah belajar bahasa Arab? Belum pernah. Oke. Tapi kalau ngajinya sudah biasa berarti ya? Ya paling ngaji Quran gitu. Ngaji Quran di masjid. Iya. Jadi kalau ngitung-ngitung baru berapa lama tuh belajar bahasa Arab? Ngitung-ngitung dari ya kelas 1 SMA. 1 SMA. Masuk ke Mandua ini. Oh, 3 tahun bisa bahasa Arab. keren. Keren ya. Dan Kalau bisa saya- jadi juara ya Bisa Pak ya? juara. TH Jawa program apa? Program sama? IK juga sama? Iya betul. Oh, belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Iya. Nih Kang Febrian, jadi kemarin tuh juara 1 tingkat nasional. Ya. Mohon maaf, pesertanya siapa aja tuh? SMA Aliyah saja atau dengan siapa? Madrasah Aliyah saja gitu. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Indonesia. Khusus bahasa Arab. Khusus bahasa Arab. Hebat nih. Selain sebenarnya selain belajar di sekolah ya, untuk bisa mematangkan kita bisa belajar bahasa Arab. Itu sebenarnya bekal dan persiapannya seperti apa? Kalau Febrian sendiri dari kelas 1 SMA itu, jadi Febrian kalau bahasa itu tips dari Febrian aja gitu ya Pak. Kalau bahasa itu jangan banyak dibaca gitu, kalau jangan banyak belajar ngebaca gitu. Tapi pertama itu harus berbicara gitu, percakapan gitu. Ya, jadi kelas 1 itu Febrian jadi minat bahasa Arabnya itu kayak karena teman Febrian gitu yang asalnya dari pesantren gitu. Oh, Motivasi teman ya, ya. gitu. Jadi ada teman yang memang berasal dari pesantren Ya. sudah bisa berbahasa Arab. Dan Febrian menang, wah keren ya bahasa Arab gitu. Terus Febrian juga ngedenger ada salah satu ustadz bilang jangan pernah berbicara agama kalau belum bisa bahasa Arab gitu. Soalnya Al-Quran aja bahasa Arab gitu. Oh, betul, jadi betul. toolsnya ya, alatnya ya. Ya, gitu. Jadi ilmu alat untuk memahami Al-Quran itu harus belajar dulu bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi sebenarnya motivasi belajar bahasa Arab itu karena pengen belajar Quran atau bagaimana? Atau karena pengen lomba gitu? Termotivasi teman juga ya. Soalnya Febrian pertamanya nggak kepikiran ada lomba gitu soalnya. Jadi ya belajar bahasa Arab itu karena bahasa Al-Quran gitu. Jadi Febrian itu kebetulan dikasih Allah gitu ya karunia. Gampang ngafal gitu kalau Febrian ngerti gitu. Misalnya PKN, sejarah gampang gitu ngafalnya. Nah, tapi kalau nggak ngerti susah gitu kayak Al-Quran gitu. Susah gimana? Nah, Febrian cari cara. Febrian harus ngerti Al-Quran dan caranya itu belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab Belajar itu ya bahasa Pak. Arab. Pelajaran bahasa Arab ini di sekolah saja sekarang itu? Di sekolah saya. Kalau di untuk sumber belajar itu ada ikut les, macam les atau kursus gitu? Waktu kelas 11 mungkin Pak Febrian itu pernah belajar ke Pare. Oh. Pare. Pare, ya. Itu belajar apa?
Di Pare itu belajar percakapan gitu. Jadi kita itu harus pertama harus memaksakan diri biar bisa percakapan gitu. Jadi jangan kebanyakan orang yang belajar bahasa itu nggak cuma bahasa Arab, takut dikoreksi gitu. Jadi takut salah gitu. Jadi takut berbahasa. Tetapi di Pare itu diajarkan biarin salah asal bahasa Arab gitu. Jadi Febrian kayak terbiasa gitu. Oh, jadi harus ada keberanian untuk menggunakan bahasa Arab, walaupun mungkin dalam grammar ya kalau bahasa Inggris itu keliru. Pronunciation gitu ya Pak. Gitu ya. Tapi menarik teh Jawa nih. Jadi kalau mendengar cerita tadi itu berarti kita harus memaksakan diri, tapi jangan terpaksa kan gitu ya. Betul. Jadi kita memang harus memaksakan diri, harus bisa ya. Lebih kepada berani mencoba ya Pak. Karena kita memaksakan diri itu karena kita mau gitu. Jadi bukan dipaksa sama orang lain. Tapi ngomong-ngomong, setelah belajar bahasa Arab ini ada motivasi yang lebih tinggi nggak? Kan sekarang nih, taruhlah kita target sekarang sudah medali emas nih dalam kompetisi bahasa Arab nasional ya, disebut Kombanas itu ya, yang kemarin itu. Di dalam Kombanas kita sudah meraih ranking 1 nih, pendali emas. Kira-kira sebenarnya target Kang Febrian itu apa? Sebenarnya target Febrian itu mau cari ilmu agama ke pusatnya gitu. Ke pusatnya? Ya, ke pusatnya. Jadi Febrian, di mana sih pusat ilmu agama itu gitu. Nah, Febrian nemuin ada Universitas Al-Azhar Kairo gitu. Nah, Febrian itu mau masuk ke Universitas Al-Azhar Kairo. Dan Febrian kan kalau nggak beasiswa itu mahal gitu. Nah, Febrian juga kasihan gitu ke orang tua kalau mahal. Jadi Febrian harus belajar biar dapat beasiswa gitu. Jadi orang tua cuman ngizinin Febrian berangkat, nggak ngeluarin uang sedikit pun. Oke. Nah, Teh Jawa nih ceritanya kan kalau tadi istilahnya tuh belajar bahasa itu kan harusnya diobrolkan, dikomunikasikan, bukan dibaca ya. Iya. Kerja kan berarti harus ada komunitas gitu ya. Iya, betul. Komunitas yang menggiring, mendorong, yang bisa membentuk orang-orang yang memiliki metode seperti Kang Febrian ya. Belajar bahasa Arab itu dengan pronunciation-nya tadi. Nah, kira-kira untuk di rumah ada nggak kelompok komunitas tertentu yang bisa melestarikan kemampuan kita, bahkan meningkatkan gitu ya, supaya kemampuan kita itu langsung melejit gitu kan? Ada kelompok-kelompok khusus atau triknya gimana sih supaya melestarikan kemampuan berbahasa Arab itu? Kalau nggak ada teman gitu ya Febrian, kalau nggak ada teman kita itu harus kalau kata guru Pare ya, yang di Febrian yang di Pare harus praktek gila gitu. Praktek gila? Iya, praktek gila. Sebutan baru ya Pak ya? Jadi kita itu ke kaca gitu, ngomong ke kaca, dibalasnya juga sama kita sendiri gitu. Ngomong sendiri, pembiasaan juga kali ya? Jadi praktek gila itu ternyata penting ya? Jadi di rumah ngomong sendiri? Di rumah sendiri, terus kalau mau mencari lingkungan, jadi kalau lebih baik jangan mencari gitu, tapi membuat. Jadi membuat, jadi Febrian juga mungkin ada sedikit ilmu, terus dibagiin ke masyarakat gitu yang di sana. Nah, Febrian jadi ada teman gitu buat ngobrol gitu, ngobrol Arab. Menarik ini ya. Jadi kita sulit kalau mencari lingkungan yang cocok dengan kita ya. Tapi kita harus membuat lingkungan gitu buat kita yang kita ingin berkembang ya. Ngomong-ngomong nih, saya nggak mohon maaf nih Teh Jawa, kan saya juga sama nggak mesantren nih, nggak mondok. Itu kan kalau belajar bahasa Arab itu kan kelihatannya butuh waktu yang lama ya. Ini cuma 3 tahun ya, masuk ke SMA, ke Aliyah ini baru belajar bahasa Arab. Dan itu tidak ada background pesantren, tapi hari ini bisa juara nasional. Kira-kira nih perharinya ada target nggak, misalnya per hari harus hafal 10 mufrodat gitu, atau apa ada nggak gitu target, atau pencapaian sendiri ya Pak ya? Harus seperti apa nih supaya target kita sampai kelas 3 ini sudah bisa bahasa Arab? Kira-kira trip target mah nggak ada gitu ya. Soalnya kan Febrian mungkin target minimal sehari itu jangan lewatin hari tanpa percakapan dengan bahasa Arab gitu. Jadi dengan gila tadi? Iya, dengan gila. Jadi kalau mungkin ada teman mungkin ya lebih enak gitu kalau ada teman. Ya, mungkin targetnya cuma itu gitu. Jadi biasain percakapan per hari. Per hari. Itu minimal berapa menit? Supaya kita terbiasa berbahasa Arab itu. Minimal Febrian itu nggak ngitung waktunya gitu ya. Cuman 2 botol habis gitu minum buat praktek itu. 2 botol sampai habis ya Pak ya? Sampai habis gitu.
Kalau olahraga bulu tangkis 2 botol habis itu hampir 1 jam itu. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Sampai kering tenggorokannya apa ya? Menggunakan kaca itu. Di rumah nih. Orang tua terbiasa juga belajar bahasa Arab. Orang tua nggak bisa Nggak bahasa Arab. juga. Ya. Jadi dukungan orang tua gimana? Febrian minta dukungan itu ke orang tua, cukup doain aja gitu. Doa saja. Soalnya Febrian punya kepercayaan kalau udah didoain orang tua ya udah gitu, kita teh terjamin hidup. Misalnya, mah doain Febrian mau kompetisi bahasa Arab. Gitu. Nah, kata mama, iya sok, semoga juara. Nah, Febrian itu di situ udah yakin ya udah juara, soalnya yang ngedoain itu orang tua gitu, bukan main-main. Kata Nabi Muhammad juga kan, jangan ke ulama gitu doain mah. Kalau masih ada orang tua, soalnya orang tua lebih derajatnya ya? lebih dari Berarti ulama. salah satu kunci kesuksesan dan pencapaian Kang Febrian ini juga salah satunya dari doa dan restu Iya. orang tua ya Pak ya? Orang tua itu Iya. memang sesuatu hal yang mendasar ya. Iya, gitu. betul. Dan apa ya, modal terbesar yang ada di kita tapi sering dilupakan. Iya. Kan aneh gini ya, yaitu semacam doa orang tua itu kan ada di rumah, Iya. tapi kita sering kelewat ya. Sering terlewat, Sering terabaikan ya Pak ya? terabaikan. Iya. Jadi sebenarnya orang tua tidak ada latar belakang pesantren, Nggak ada. tidak ada juga latar belakang bahasa Arab. Tidak ada. Oh, jadi memang Kang Febrian ini dengan cara gila itu di rumah ya. Cara gitu. Kalau kakak dan adik ada nggak yang ikutan gila gitu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Atau di masjid ada orang ikutan gila? Kalau di masjid ya berbicara gitu. Berbicara. Bercakap Kemudian langsung. ada juga yang terbiasa ngobrol bahasa Arab gitu ya. Kalau tadi pertanyaan pemohon itu pencapaian Kang Febrian setiap harinya. Kalau dari Zawa sendiri pengen nanya nih Kang, kesulitan selama belajar bahasa Arab 3 tahun ini dan kesulitan untuk mempersiapkan lomba khususnya apa ya? Iya betul. Kalau kesulitan bahasa Arab, menurut Febrian nggak ada sih. Nggak ada. Soalnya ya kalau sulit ya udah nanti aja dulu gitu. Jadi kalau Nggak, ngomong-ngomong, pernah juga mengalami misalnya, kok susah banget gitu berhenti. Pernah ngalamin seperti itu? ya pernah ngalamin. Jadi misalnya udah hafal nih misalnya mufradat ini. Besoknya lupa lagi, dihafalin lagi, lupa lagi gitu. Pas sulit banget gitu. Ya udah we, mufradat lain aja gitu. Nah, tapi di kemudian hari tiba-tiba hafal gitu mufradat itu, tiba-tiba ingat gitu. Tiba-tiba ingat. Jadi dijalanin aja di santai gitu, jangan kayak Jangan bikin tertekan ya, Kang, ya? jangan ini harus bisa, ini harus hafal, harus hafal. Tapi ya udah kalau nggak hafal yang lain aja yang lebih mudah dulu gitu. Oh, jadi bertahap ya, yang Bertahap. lebih mudah dulu dan ketika suasana batin kita memang sedang tenang gitu ya. Iya. Jadi ketika batin kita nyaman, maka belajar akan jauh lebih efektif gitu ya. Jadi walaupun memang prinsip pertama tadi kan kita harus memaksa kita untuk bisa kan ya. Cuma ternyata pas proses memaksanya, kita juga harus mengikuti nurani kita ya. Jadi Iya. kita harus menciptakan suasana yang nyaman gitu ya, tenang gitu ya, supaya mudah itu. Itu menarik itu. Kalau misalnya tentang kesulitan itu bahasa Arabnya, belajar bahasa Arab ya dalam waktu yang menurut saya sih ukurannya sangat hebat ini ya Teh Azahwa ya. Iya, betul. 3 tahun begitu itu kan sangat luar biasa. Pernah diomongin nggak sama ada yang ngebully misalnya di kelas atau di rumah? Ada yang memandang rendah gitu. Oh, ya? ngapain sih harus belajar bahasa Arab? Mendingan bahasa Inggris, tahu gaul, keren, modern gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih di lingkungan keluarga gitu ya. Jadi ada saudara-saudara itu apa sih belajar bahasa Arab gitu. Terus paling nyaman juga jadi ustadz, terus mimpin sebelah tahlilan mata. gitu. Ya, mungkin itu ya. betul. Terus di sekolah mungkin emang bahasa Arab bisa nganterin kemana gitu. Jadi kan kalau bahasa Inggris bisa keluar negeri gini. Betul. Ya cuman Febrian mikirnya ya udah hidup Febrian, kenapa orang lain yang ngatur gitu. Oke. Jadi yang penting menurut Febrian ini baik dan agama juga baik, menurut agama baik, jalanin aja. Tapi tolong dijawab nih. Kalau orang ini memang ungkapan ini muncul di masyarakat ya. Kalau bahasa Inggris kan katanya bisa mengantarkan orang jadi apalah gitu ke luar negeri segala macam. Menurut Kang Febrian ini, bahasa Arab bisa nggak membuat kita bahagia atau sukses secara ekonomi misalnya? Bisa banget sih kalau menurut Febrian gitu. Soalnya bahasa Arab aja gitu kata Allah semua tata cara gitu, kalau handphone mah ada, kalau dibuka itu ada tata cara
pakai handphonenya gitu. Oke. Nah kalau kita hidup, manual booknya ya, Ya. buku panduan. nah kalau kita hidup, tata cara hidupnya itu ada di Al-Quran gitu. Jadi kalau kita bahasa Arab, kita ngerti tata cara kita hidup gitu. Jadi harus gimana. Dan Allah jamin kalau ngikutin tata cara ini, hidup kita bakal bahagia gitu. Jadi Allah yang ngejamin gitu, bukan siapa lagi. Karena bahasa Arab itu kan bahasa Al-Quran ya Pak ya, yang betul. harusnya tuh dikuasain khususnya untuk Muslim tersendiri ya, kalau sampai diremehkan. Zawa ingin nanya nih Kang, kalau dari Akang sendiri gimana tuh menghadapi orang-orang yang meremehkan atau memandang sebelah mata tentang Akang yang tadi belajar bahasa Arab atau mendalaminya kayak gimana tuh Kang? Kalau buat ngebales orang yang ngeremehin gitu ya, tunjukin pencapaian kita gitu. Jadi kalau misalnya bahasa Arab apa gitu, ya udah nanti aja, lihat aja gitu. Jadi kalau jangan sampai orang yang ngeremehin, kita jadi ya gimana? Balas ngeremehkan lagi. Iya. Berarti sama-sama tidak berprestasi gitu Iya ya. betul. Jadi balas dendam terbaik itu adalah dengan menunjukkan Prestasi pencapaian gitu ya. prestasinya Oke. ya Pak ya. Oke. Betul. Nah, Kang Febri ini kan belajar bahasa Arab di Madrasah Aliyah ya, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung. Kemudian pernah memang juga belajar di luar. Ada nggak idola sih yang sehingga apa ya tergila-gila belajar bahasa Arab dengan cara gila gitu? Yang memotivasi gitu ya Pak ya. Yang memotivasi gitu. Kalau idola ya mungkin semua umat Islam juga idola sama Nabi Muhammad gitu ya, yang nggak usah dibicarain lagi itu. Tapi kalau Febrian itu idolanya ke Said Badi'uzzaman. Siapa tuh? Siapa tuh? Itu kayak Said Badi'uzzaman itu artinya keajaiban zaman gitu. Jadi namanya itu Said Nursi gitu. Said Nursi. Namanya itu Said Nursi tapi digelar Said Badi'uzzaman soalnya beliau itu karena belajar bahasa Arab, modalnya satu bahasa Arab, semua kitab ditelan gitu, gampang gitu hafalnya. Paham ya. Dan misalnya gurunya Febrian pernah dapat cerita gurunya ngeremehin gitu, soalnya Badi'uzzaman masih kecil gitu. Iya. Ini mau gimana? Misalnya soalnya di cerita itu Badi'uzzaman itu udah mau naik ke SMA gitu, padahal masih kecil. Ini gimana? Ini baca kitab ini gitu, kata gurunya, baca kitab ini, hafalin semua, jangan ada yang salah, nanti dites malam gitu, kata gurunya. Nah Badi'uzzaman baca langsung hafal gitu. Langsung hafal. Dan modalnya itu bahasa Arab gitu kan, Badi'uzzaman itu orang Turki gitu. Dia harus belajar bahasa Arab. Nah Febrian juga, kuncinya semua ilmu itu kalau di ilmu agama gitu ya, belajar bahasa Arab gitu kuncinya. Jadi kunci ilmu pengetahuan itu sebenarnya bahasa ya. Iya, Nanti kalau misalnya taruhlah kita ingin mempelajari tentang peradaban Barat, berarti kan bahasa Inggris yang harus dikuasai. Kalau ingin memahami tentang peradaban Cina misalnya, berarti mau tidak mau ya bahasa Cinanya harus dipelajari. Tapi kalau mau belajar peradaban manusia secara keseluruhan itu ya, tentang keagamaan, maka salah satu kunci yang harus dipahami memang bahasa Arab gitu ya. Bahkan mungkin hari ini ya kita sering dengar ada CEO ya, itu adalah pemimpin perusahaan ya. Kalau mau ke Timur Tengah berarti jangan-jangan harus bisa bahasa Arab ya. Jadi sebenarnya bahasa Arab itu bukan bahasa untuk merbot gitu, bukan guru ngaji di musola ya, tapi juga kalau di PPB malahan salah satu bahasa nasional juga bahasa Arab ya. Bahkan kalau kita ingin jadi direktur di Timur Tengah perusahaan perminyakan ya, sudah baru itu harus bahasa Arab juga ya. Harus menguasai basicnya apa ya? Jadi sebenarnya bahasa Arab itu penting ya. Betul. Di sekolah di Mandua berapa jam belajar bahasa Arab? Kalau kelas 12 cuma 40 menit. 40 menit. Sekarang masa pandemi Iya, ini. masa Tapi selama masa pandemi gimana tuh melatih kemampuan bahasa Arab ini? Mungkin kurang lebih sama gitu ya, pakai metode gila itu. Gila tadi itu. Ya sama, terus ya intinya istiqomahin aja gitu. Banyak yang pakai metode gila karena capek, besoknya nggak lagi. Jadi gila beneran ya? Jadi gila beneran. Beneran gila ya Pak ya? Oke. Kuncinya harus istiqomah gitu. Ya kalau mau sedikit nggak apa-apa, asal terus gitu. Asal terus Di murojaah terus iya, asal terus mufradat yang dihafalnya. dilanjut. Oke. Sebenarnya selain semangat, selain berani memaksakan diri, kemudian selain istiqomah, ada tips yang lain nggak untuk supaya taruhlah ya teman-teman yang ini sahabat-sahabat, ini kan latar belakangnya itu tidak dari pesantren dan juga dari SMP sekolah umum.
tapi dia bisa menguasai bahasa Arab dengan begitu cepat. Nah, barangkali mungkin pertanyaannya itu, ini gimana tips yang selain yang tadi sudah dijelaskan ya, mohon misalnya tips tambahan berikutnya misalnya kalau ada, itu supaya kita bisa mencintai bahasa Arab dan juga tetap istiqomah belajar bahasa Arab, padahal bukan background dari pesantren misalnya. Tips and trick dari Kang Febrian sendiri. Tips and trick itu selain yang tadi gitu ya, kita itu harus kuat juga doanya gitu. Kita juga harus misalnya, nah ada tips and trick juga yang gak tahu ya, ini gak tahu bener, tapi Febrian ngalamin sendiri. Kalau mau belajar gitu, nggak cuman belajar bahasa Arab, masukin air ke hidung kayak wudhu gitu, kayak wudhu, masukin air ke hidung 3 kali aja gitu. Jadi ya, digurah, mungkin mirip gurah ya, ke hidung terus belajar, insya Allah gampang gitu konsentrasinya dan gampang ingatnya gitu. Ya kuatin aja doanya gitu. Jangan, kalau mau belajar bahasa Arab jangan sekali-kali tinggalin tahajud gitu. Soalnya itu modal utamanya gitu, tahajud. Terus jangan belajar bahasa Arab terus ninggalin sholat gitu. Itu mah udah kayak ngejar hafalan Quran gitu ya. Jadi tidak boleh melakukan hal yang maksiat gitu. Iya, betul. Harus difokuskan niatnya ya. Fokuskan niat itu. Oke. Gimana Teh? Keren nih, memotivasi banget Kang Febrian ya, khususnya untuk Zawa sendiri pun yang sama-sama dari jurusan ilmu agama. Iya, betul. Sebenarnya nih, setelah juara 1 Kompolnas, kemudian tadi sudah cerita tentang tips dan trik belajar bahasa Arab. Cita-cita kedepannya mau apa? Cita-cita kedepannya Febrian mau jadi babunya umat Nabi Muhammad aja gitu. Jadi maksudnya apa tuh? Jadi supaya nih sahabat-sahabat madrasah bisa memahami gitu. Jadi Febrian itu mau ngelanjutin perjuangan Nabi Muhammad gitu. Yang sebenarnya kita itu udah enak gitu ya kalau ngelanjutin. Soalnya Nabi Muhammad dulu mau berdakwah aja dilemparin gitu ya, dilemparin batu di itu. Kalau sekarang dilemparin cek gitu. Ya, tapi kalau sekarang misalnya dakwah kan udah gampang lah gitu. Udah mudah gitu. Jadi Febrian itu mau, dan banyak sekali umat Nabi Muhammad yang bikin Nabi Muhammad nangis gitu. Jadi ngerasa Islam tapi nggak sholat, ngerasa Islam tapi nggak pernah doa ke Allah gitu. Jadi ngejauh gitu, banyak yang maksiat. Dan itu kan ngebuat Nabi Muhammad yang udah perjuangannya udah berat banget gitu. Tapi umatnya malah gitu. Nah, Febrian itu gak mau umat Nabi Muhammad seperti itu gitu. Jadi mau ngehidmahin, mau ngasih, melanjutkan perjuangan Rasul ya? Ya, jadi mau ngasih diri ini ke umat aja gitu. Ya, jadi mau jadi pembantu umat itu, pembantu umat biar sampai ke Nabi Muhammad, gitu, biar sampai ke Allah. Kalau untuk mencapai seperti itu, langkah-langkahnya apakah setelah ini mau masuk pesantren atau mau masuk ke mana supaya nanti kita jadi pembantu Rasulullah Muhammad SAW itu? Febrian rencananya lulus dari sini mau ke Universitas Al-Azhar. Ngambil jurusan bahasa Arab lagi? Usuluddin. Usuluddin. Usuluddin itu ilmu apa tuh? Ilmu Usuluddin itu kan kalau fikih itu haram, wajib gitu kalau gitu. Tapi kalau Usuluddin itu kita belajar bagaimana ini bisa jadi wajib, bagaimana ini bisa jadi sunnah, bagaimana ini bisa jadi haram. Oke, ilmu usuluddinnya ya. Jadi asal usulnya gitu. Menggali lebih dalam lagi. Ya. Di dalam itu. Enggak ke bahasa Arabnya. Enggak ke bahasa. Jadi bahasa Arab ini sebenarnya modal untuk mempelajari ilmu itu, jurusan itu. Ya. Kira-kira itu mau di dalam negeri atau ke luar negeri ngambil kuliah itu atau pesantren? Ke luar negeri, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Oh, rencananya. Yeah. Oke, sahabat madrasah, kita doakan ya, mudah-mudahan Kang Febrian ini bisa mencapai tujuan atau targetnya untuk belajar di Kairo ya. Dan sudah ada ya alumni Mandua yang di Kairo? Sudah ada. Yang Febrian tahu itu Salma Aulia gitu. Cuman ada satu lagi lupa namanya. Oke. Ada Salma Aulia ya, cepet nanya-nanya juga sama beliau gitu. Gimana caranya ke Al-Azhar, terus tesnya gimana, terus cara dapat beasiswanya gimana. Udah sempet. Oke, jadi memang ke Kairo sudah ada jalurnya ya. Sudah ada, paling tidak sudah ada
link ya, channel untuk berkomunikasi. Kemudian di kita di sini modal untuk belajar bahasa Arabnya juga terus dipupuk terus. gitu ya. Maaf nih, kalau di kelas gimana cara mengelola manajemen waktunya ya, belajar antara belajar bahasa Arab dengan belajar yang lain. Strategi belajarnya gitu. Strategi belajarnya. Kalau strategi belajarnya itu pertama bahasa Arab harus diduluin dulu. Soalnya kalau misalnya matematika diduluin, keburu pusing, ya udah nanti nggak belajar lagi. Tapi kalau bahasa Arab diduluin, insya Allah gitu masih nggak pusing gitu. Jadi ke lain-lainnya juga masih bisa belajar. Maaf nih Kang, ngomong-ngomong selain juara Kombanas gitu ya, selain juara Kombanas, pernah meraih prestasi apa lah di kelas misalnya atau di luar madrasah? Bisa cerita? Febrian kalau di luar madrasah pernah ikut lomba di UIN ini Sunan Gunung Jati Bandung. Ikut musabaqah Syarhil Quran Tentang bertiga. apa tuh? Syarhil Quran itu menjelaskan tentang Al-Quran, Tentang Al-Quran. tafsir Al-Quran. Tapi berbahasa Indonesia kita mensyarahnya. Ya, berbahasa Indonesia. Oke. Itu tingkat Jawa Barat. Jawa Barat. Peringkat keberapa kita? Juara favorit. Juara favorit. Wih, luar biasa. Jadi Syarhil Qurannya juara favorit Juara tingkat favorit provinsi. ya, Pak, ya? Bahasa Arabnya juara 1 tingkat nasional. Masih ada selain itu? Kalau kedepannya ya mau ke Al-Azhar. Belajar. Nah, maksudnya lomba-lomba yang lain masih ada? Lomba yang pernah diikuti sebelumnya. Yang pernah diikuti. Kalau di tingkat madrasah misalnya pernah? Kalau tingkat madrasah mungkin peringkat 1 di kelas. Satu di Di kelas. kelas, iya. Lebih unggul dibanding teman-teman yang lain ya, Pak ya? Oh iya, kalau di tingkat kelas mah dilewat nggak ikutan. Langsung ke tingkat Jawa Barat dan nasional ya. Jadi kalau di kelas nggak level kan? Nggak level kayaknya. Atau jangan nggak pernah ikutan juara-juara ke lomba di kelas gitu ya? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Karena udah tahu udah peringkat pertama. Hebat nih. Bukan ria, bukan sombong, Bukan ria, cuma iya. memang kita juga harus ngasih kesempatan kepada teman-teman ya. Iya, Jadi betul. kalau memang ini sahabat-sahabat ini soal bagaimana kita memberdayakan teman sekitar ya. Jadi kalau memang kita sudah punya kemampuan di level A, Iya. itu berilah kesempatan pada orang lain untuk juga masuk ya. Karena ini juga saling membangun rasa percaya diri Iya. gitu ya, supaya karir dan potensinya juga bareng-bareng ya. Jadi Kang Febrian ini bukan sombong tidak ikutan lomba di kelas. Iya. Cuma karena memang teman-teman yang lain juga harus tetap Iya. berprestasi. Agar tidak bersinar sendiri ya, Pak ya? Iyalah. Jadi trofinya jangan hanya di satu rumah, Iya. dibagi Dibagi ratakan rata, gitu. betul. Oke, aktivitasnya nih, aktivitas di luar kelas gitu ya, supaya bisa mendukung pada kemampuan kita berbahasa Arab. Kira-kira ada nggak aktivitas lain yang harus kita geluti supaya kita tuh memang kemampuan bahasa Arabnya tetap terjaga gitu? Kalau biar tetap terjaga itu ya percakapan aja gitu. Percakapan. Ya, percakapan. Ekskulnya maksudnya ada? Eskulnya Febrian masuk Foris Dama Tafid. Foris itu apa tuh? Foris itu jadi eskul yang Forum? ngelatih Forum Remaja Islam. Forum Remaja Islam. Jadi ngelatih kita buat jadi dai-daiah gitu. Oh, Jadi penceramah gitu. kalau Tafid, Kalau Tafid itu ngelatih kita buat hafalan Al-Quran. hafalan Quran. Hafalan Quran. Nggak ada ini apa tuh ekskul bahasa Arab? Kalau dulu sebenarnya ada sama Pak Uhai, cuman karena Pak sedikit Uhe itu Ustadz di Mandua ini ya? ya, Oke. Ustadz. Cuman sedikit peminatnya, cuman berdua, saya sama teman saya yang di pesantren itu, cuman berdua gitu. Jadi Kok nggak ngetren ya? Padahal ada yang juara nasional. mungkin setelah ini mau diadain eskul bahasa Arab. Oke, mau jadi pionir ya bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa dunia, tapi juga bahasa akhirat ya. Iya, Jadi bahasa Arab itu bisa mengantarkan kita pada kebahagiaan secara duniawi ya. Misalnya mau kerja di Timur Tengah sudah pasti bahasa Arab, mau jadi diplomat di PBB juga Iya. harus bisa bahasa Arab ya. Itu berarti bahasa Arab bisa mengantarkan kita pada pencapaian cita-cita dunia Iya, dan juga di betul. Dan di akhirat. akhirat. Nah, Iya. gitu ya. Oh, jadi bahasa Arab memang hari ini belum ada ekskulnya, Belum. tapi besok-besok dibangun. Jadi selama ini sih belajar bahasa Arab adanya di Foris itu ya? Iya, di Foris Foris, Tafid, apalagi tuh kegiatan yang menunjang pada kemampuan bahasa Arab? Febrian itu bikin organisasi gitu di luar sekolah, bikin organisasi namanya itu kajian Islam, kajian Islam, dan di situ itu kayak pembahasan bahasa Arab.
kayak soalnya kan Febrian kok nggak ada lingkungan bahasa Arab ya di Bandung gitu, Di Bandung. susah nyarinya gitu. Masa harus di Pare aja gitu kan ngabisin uang gitu. Jadi ya udah punya sedikit ilmu, insya Allah mau ngajarin ke teman-teman gitu gratis aja gitu, gratis. Di rumah atau di masjid atau di mana? Di masjid Di lingkungan. masjid. Ya. Masjid dekat rumah itu. Ya. Jadi ya udah mau ngajarin aja. Ya, nah di situ ada organisasinya gitu. Jadi organisasi masuk ke organisasi itu ya udah bahasa Arab gitu. Harus berbicara bahasa Arab, harus gimana? Ada forum juga yang Kang Febrian itu ngajarin ke teman-teman Mandua, Iya. ngajarin Nahwu Sorof ya? Ya ada Iya. forum. Oke. Karena saya ikut, Pak. Oh, peserta Iya. Pengen juara nasional ya? Tapi bagus ya. Saya ikut. Setiap dulu itu setiap Ramadan itu ngadain kajian Nahwu Sorof gitu. Dan insya Allah tahun depan juga ada Nahwu Sorof gitu. Dan Nahwu Sorof itu tata bahasanya bahasa Arab gitu ya. gramatikal. Gramatikalnya. Oke. Terima kasih Kang Febrian. Sahabat madrasah, demikian yang kita bisa ulas ya, ulas lebih dalam. Tapi mungkin ada beberapa hal yang belum tergali. Mudah-mudahan insya Allah pada event atau episode berikutnya kita bisa ngobrol lagi. Tapi paling tidak, ini sebuah contoh menarik ya. Tidak ada latar belakang pesantren, tidak ada juga latar belakang sekolah pendidikan keagamaan. Dari sekolah SMP umum dan awalnya tidak memiliki kemampuan bahasa Arab. Tetapi dengan doa orang tua, kemudian istiqomah dan juga mau memaksakan diri dengan cara jangan merasa terpaksa untuk belajar, ternyata Kang Febrian bisa meraih juara nasional kompetisi bahasa Arab dan juga juara Syarhil Quran tingkat provinsi Jawa Barat. Kunci yang menarik adalah doa orang tua itu adalah modal yang sangat banyak dimiliki dan dekat dengan kita, tapi itu yang seringkali terabaikan. Teh Jawa, gimana? Siap untuk bisa mengikuti jejak dari Kang Febrian? Insya Allah Kang Febrian ini memotivasi banget ya khususnya Iya, untuk sekarang sahabat sudah- madrasah. Fansnya sudah banyak ya. Jadi fansnya dari Kang Febrian sudah ada. Jadi insya Allah nanti untuk satu di antara memfasilitasi ya sahabat-sahabat madrasah yang mencintai bahasa Arab dan ingin mencoba memahami dan mendalami bahasa Arab bisa gabung di klub bahasa Arab. Terima kasih dari kami sahabat madrasah, tetap sehat, tetap berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.